Kembali lagi di channel Pro Pro Kontra. Kontra. Don't forget to comment, share, like, and the very important things, jangan lupa untuk subscribe agar kita terus semangat membuat video-video yang bermanfaat yang akan dikemas ala milenial. Jadi kita hari ini mau bahas isu apa nih, Ki? Yang lagi hot issue, yang lagi aktual gitu ya, yang lagi terhangat gitu, isu apa sih? Yang lagi hangat tuh sepertinya gini ya, tentang kekosongan ini ya, kekosongan pemerintahan di gubernur, bupati, lebih tepatnya kepala-kepala daerah lah, yang masa pemerintahannya itu udah habis sebelum periode sebelum tahun 2024 nanti seperti itu. Jadi menarik sih untuk kita bahas. Oke, jadi kita akan bahas pilkada serentak ya. Yes. Oke, kalau gitu kita acak dulu ya siapa yang bakalan dapat pro dan siapa yang akan dapat kontra. 1, 2, 3. Saya dapat P. Saya dapat kontra. Waduh, ternyata saya pro. Oke, kontra nih sama pilkada serentak gitu ya. Wah, ini cukup berat nih bagi saya nih, kontra sama apa yang udah diatur ya kan di dalam undang-undang gitu ya. Betul. Nah, Oke. gimana sih menurut kamu nih dalil-dalil pro-nya? Kamu kan berarti kalau aku ini akan mewakili curahan hatinya Bang Kangwan dan Bang Kangwati yang nggak setuju nih sama pilkada serentak ya kan. Jadi Rizky yang pro, kita dengerin dulu nih dalil pro-nya apa. Oke. Karena kita ini berada di negara Indonesia gitu ya, yang dia adalah negara hukum gitu. Jadi semua aturan ataupun semua tindakan yang dilakukan pemerintah itu harus berlandaskan hukum. Tentu dong. Kalau kita orang positivisme itu tetap harus nomor satu, kan seperti itu kan aturan-aturan yang ada seperti itu. Jadi untuk pilkada serentak itu sebetulnya sudah diatur di dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, terus wakil gubernur, terus wali kota, wakil wali kota, terus bupati, wakil bupati seperti itu. Lebih tepatnya itu di pasal 201 ayat 8 itu dijelaskan bahwasanya pemungutan suara serentak nasional itu untuk gubernur, untuk wali kota, untuk bupati itu akan dilaksanakan di tahun 2024. Kalau di undang-undang dikatakan di bulan November seperti itu. Nah, terus untuk pasal 9-nya juga dijelaskan lebih lanjut di situ. Jadi kalau misalnya ada ada misalnya masa pemerintahan gubernur yang sudah berakhir, misal Anies yang kemarin juga udah berakhir seperti itu kan, tapi dia digantikan oleh pemimpin. Kalau di undang-undang itu ada kriteria yang bisa menggantikan calon posisi tersebut seperti itu. Jadi apapun yang sudah berjalan, yang kita lihat di media-media, di televisi seperti itu, atau di surat kabar atau di koran seperti itu semua ada landasan hukumnya. Jadi tidak tindakan-tindakan yang ilegal. Misalnya kalian pernah lihat Pak Tito melantik pemerintah daerah, kepala daerah seperti itu. Nah, itu ada dasar dia ada juga seperti itu. Jadi semua tindakannya itu ada tindakan legal seperti itu, ada dasarnya, ada dasar hukumnya seperti itu. Nah, memang betul ya, pilkada serentak itu sudah terjadwal gitu ya, Yes. sudah terkalenderisasi di dalam undang-undang kita seperti yang Rizky sampaikan. But di luar itu gitu, kita harus pahami dulu nih, bahwasanya kita pernah dalam sejarah ataupun historisnya Indonesia tuh melaksanakan pilkada serentak. Kita harus pertimbangkan seperti apa nasib penyelenggara yang meninggal dunia, pengalaman nih pemilu di 2019 gitu ya. Faktor kelelahan dan sakit membuat banyak sekali penyelenggara yang meninggal dunia. Ada 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dan 5.157 petugas KPPS itu jatuh sakit. Nah, jangan terulang lagi lah. Itu kan pilkada serentak yang kayak kamu bilang ya. Di November 2024 itu gubernur, bupati, wali kota itu pasti capek gitu. Sedangkan based on my experience ya, berdasarkan pengalaman melihat di sekitar aku kemarin, kita di Sumatera Utara hanya pilgub aja itu udah memakan waktu gitu sampai hampir maghrib. Gimana lagi kalau ada wali kota, bupati gitu ya yang
justru akan berdampak nih, gimana jaminan terhadap hak hidup bagi penyelenggara itu tuh penting sekali. Makanya jangan misalnya pilkada serentak gitu, tapi tidak memikirkan dampaknya seperti apa. Terus juga kan akan ada kekosongan jabatan gitu ya, jabatan pilkada yang ditunda, maka berimplikasi terhadap kekosongan jabatan baik itu gubernur, bupati, wali kota yang berbeda-beda nih masa berakhirnya jabatannya itu. Jadi gimana nih menurut pendapat kamu soal itu? Oke, saya tanggapin ya pernyataan dari Cynthia tentang pengalaman buruk seperti itu di tahun 2019. Terus tentang kekosongan kepala daerah seperti itu. Di undang-undang untuk kekosongan kepala daerah dulu ya saya bahas. Di undang-undang itu sudah dijelaskan. Jadi yang bisa untuk mengisi itu adalah pimpinan tinggi madya. Jadi mungkin di situ bisa dikategorikan seperti sekda seperti itu. Jadi mekanisme yang dilakukan juga bukan mekanisme penunjukan dan sebagainya, bukan. Jadi atas usul ini juga, misalnya gubernur nih yang sudah berakhir, gubernur itu atas usul dari DPRD juga. Jadi atas usul dia, habis itu diajukanlah kepada menteri. Nah, dan nanti menteri akan melantik seperti itu. Jadi di undang-undang teman-teman bisa melihat nanti sendiri ataupun cross check lah di dalam undang-undang pemilu. Lebih tepatnya dari pasal 201 itu dijelaskan bagaimana mekanisme untuk mengisi kekosongan di pemerintahan seperti itu. Itu nanti kalian lihat dari 201 sampai ayat-ayat ke bawahnya ada 9 atau 10 gitu. Itu nanti bisa dibaca tentang bagaimana mekanismenya seperti itu. Terus untuk pengalaman buruk nih, oke lah. Memang nggak bisa kita lupakan masalah banyaknya orang meninggal seperti itu karena karena pilkada serentak. Cuman kita perlu pertimbangkan salah satunya adalah dampak dari pemilu serentak ini, salah satunya bisa bisa menghemat anggaran biaya karena yang dikeluarkan untuk anggaran biaya pemilu itu cukup besar. Jadi kalau kita terus melakukan itu berulang-ulang seperti itu sungguh banyak mengeluarkan biaya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa kita formulasikan bagaimana sistem yang akan diselenggarakan dari pemilu. Misalnya dari kita buat sistem elektronika atau seperti apa, kan tidak membuat seseorang ataupun penyelenggaranya itu terlalu merasakan beban capek yang sangat berat, sehingga tadi kan implikasinya seperti itu karena kelebihan beban sehingga ada yang meninggal, ada yang sakit. Mungkin dengan bantuan-bantuan teknologi lah seperti itu mungkin, atau formulasi-formulasi lain mungkin bisa nanti kita temukan untuk pilkada serentak ini gitu. Tetapi DPRD provinsi atau kabupaten kota sebenarnya mau nggak mau, suka tidak suka, terpaksa nih dalam tanda kutip harus mengikuti arahan dari Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota yang udah habis masa jabatannya. Sedangkan kita tahu gitu ya, mekanismenya harusnya kapan sebenarnya DPRD provinsi kabupaten kota itu memberhentikan kepala daerah itu ketika mereka sudah menerapkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Jadi itu sering biar aku gampang ingatnya hak IAM gitu ya. Jadi interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Nah ini kan nggak mau, suka nggak suka, DPRD itu harus mengikuti arahan dari Kemendagri untuk melakukan pemberhentian terhadap kepala daerah ya yang sudah habis masa jabatannya, kemudian dilantik lagi yang baru. Kemudian tadi soal masalah penyelenggara yang meninggal dunia, kita harus tahu bahwasannya revolusi industri 4.0 kita di Indonesia ini sebenarnya begitu berjalan tetapi didorong oleh COVID sebenarnya. Jadi misalnya pembelajaran tatap muka yang tadinya tatap muka kemudian menjadi terdigitalisasi gitu. Nah, tapi kita harus ingat bahwasannya tidak seluruh
daerah, tidak seluruh TPS itu yang memiliki kemampuan teknologi yang sama, sehingga misalnya daerah terpencil, nah itu mereka akan kesulitan untuk memberdayakan proses digitalisasi ini. Jadi harus diformulasikan benar yang kayak Rizky bilang, seperti apa penyelenggara ini untuk memberikan langkah preventif agar tidak terulang lagi. Ini masalah nyawa orang. Gimana sih misalnya pilkada serentak yang harus dalam sehari selesai itu, tetapi tidak menyebabkan KPPS penyelenggara kelelahan sampai meninggal dunia gitu. Jadi harus difikirkan, misalnya ada kriteria harus berbadan sehat atau apa gitu. Terus misalnya usia. Jadi itu yang harus ditekankan, misalnya jangan nanti usia yang harus jadi penyelenggara KPPS sekian, tetapi misalnya di lapangan ada yang lebih tua dan lain sebagainya. Jadi harus itu diformulasikan dengan sangat baik gitu, biar untuk menghindari adanya hak hidup yang tercederai karena ada proses pilkada serentak yang kita bayangkan ya itu cukup melelahkan gitu untuk menghitung suara baik gubernur, wali kota, dan juga bupati. Nah, kalau kamu bilang masalah efisiensi dana, sebenarnya untuk efisiensi dana dari pilkada itu tidak serta-merta misalnya dengan pilkada serentak itu akan menghemat biaya. Masalah efisiensi tadi, ini sama halnya, misalnya ada antara gubernur dan pemilihan gubernur sama pemilihan presiden. Maksud dan tujuannya sama, milih pemimpin seperti itu. Cuman agendanya aja dilakuin di waktu yang berbeda. Kan ini mengeluarkan dua biaya. Kalau disatuin, itu kita hanya membutuhkan satu biaya. Dan itu lebih efektif dari segi waktu, dari segi dana. Itu satu poin untuk plusnya lah dari pilkada serentak ini. Yang kedua juga dari periodisasi ini, pemilihan ini dari yang nggak serentak, misalnya gubernur berakhirnya di tahun 2002, presiden di 2024, misalnya bupati di 2019 gitu kan, nggak serentak nih, ada 3 fase nih. Kalau misalnya ini 22, 23, 24 ya. Jadi di ada pemilihan ini, kalau misalnya berakhirnya sama dan pemilihannya sama, ini masalah penganggaran, rencana pembangunan jangka menengah dan sebagainya. Ini kan sinkronin antara pusat, daerah, itu kan sinkron jadinya. Jadi lebih mempercepat pembangunan juga di daerah-daerah seperti itu. Itu poin untuk yang kedua, untuk nilai positif dari pilkada serentak. Yang ketiga juga gini, untuk yang ketiga ini, ketika kita misalnya melaksanakan di 2024, gesekan antar masyarakat itu lebih minim jadinya. Lebih minim maksudnya gini. Kita tahulah dunia politik. Ketika udah mulai masuk politik seperti itu, antara masyarakat itu jadi berkubu-kubu. Kayak kemarin lah, ada kebong, ada cebong, ada kampret seperti itu kan. Itu kan nggak baik sebetulnya di lingkungan masyarakat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita adain di 2024, kita satuin seperti itu, jadi gesekan-gesekan antar warga tuh nggak berangsur-angsur lama seperti itu, dan itu meminimalisir juga terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Baik, tapi yang perlu kita garis bawahi, bukan garis bawahi aja, tapi plus di bold, plus di underline gitu ya. Wow, sampai segitunya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan efisiensi dana gitu ya, banyak sebenarnya di luar dari nilai plus itu yang justru menjadi kelemahan dari pilkada serentak gitu. Nilai positif plus minus lah ya kita bilang, positif negatif. Nah, salah satu nilai negatifnya itu adalah potensi dan indikasi jual beli jabatan ya. Kurang lebih kan ada sisa nih 2 tahun, kayak kamu bilang ada yang habisnya di 2022, ada 2023, ada yang 2024 gitu. Nah, terdapat di tahun 2022 aja nih ada 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang akan habis masa jabatannya. Lalu di 2023 ada 171 kepala daerah yang juga akan habis periode jabatannya. Menuju tahun 2024 akan ada 200-an kepala daerah yang kosong dan PJ-nya akan ditunjuk oleh Presiden atau DPRD. So pasti guys, kekosongan jabatan merupakan konflik kepentingan bagi mereka yang haus jabatan. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Terhadap pilkada yang ditunda, justru akan menyebabkan
banyaknya kekosongan jabatan di pemerintahan daerah. Jadi masalah haus jabatan seperti itu kan karena ada kekosongan posisi jabatannya seperti itu. Jadi di undang-undang itu sudah dijelaskan bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut. Jadi bisa dilihatlah nanti dibuka lagi di pasal 201 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wali kota, bupati seperti itu. Memang tidak sembarangan yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Ada pimpinan tinggi media seperti itu, persyaratannya harus seperti itu. Jadi lihat aja nanti persyaratan-persyaratannya seperti itu. Jadi mungkin pilkada serentak ini memang menurut saya memang udah selayaknya lah kita satukan semua pemilihan dari pusat, pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dari pembangunan dan sebagainya seperti itu dan lebih efisien seperti itu. Gimana kalau ada daerah yang ketersediaan ASN-nya nggak memenuhi kriteria yang kayak kamu bilang tadi gitu ya? Siapa yang menjadi kepala daerah? Ayo, pasti kan harus ditunjuk nih, ya. Jadi aku tergelitik juga gitu pernyataan Mendagri kita yang terhormat yaitu Bapak Tito Karnavian yang bilang kalau TNI dan Polri bisa masuk pusaran pejabat kepala daerah. I know Pak, Bapak itu mantan Kapolri kita, but please be fair gitu ya. Jadi berasa kayak zaman Pak Soeharto nanti kalau kepala daerahnya banyak dari TNI Polri. Untuk TNI Polri tentunya nggak bertentangan dong dengan peraturan perundang-undangan. Malah kalau dilarang TNI Polri dalam dunia perpolitikan itu malah melanggar peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan kriteria TNI ataupun Polri yang bisa menjabat juga ada kan itu. Yaitu salah satunya adalah kepala kementerian di lembaga atau di kementerian dengan level pimpinan tinggi media seperti itu. Jadi bukan sembarangan semua Polri atau semua TNI bisa masuk di dunia perpolitikan seperti itu. Oke, aku mau nanggapin nih. Aku baru teringat ya soal tadi efisiensi dana. Aku teringat pada Pilkada Serentak 2020 di mana Menteri Dalam Negeri kita gitu ya itu meminta seluruh pemerintahan daerah mengeluarkan hibah untuk pilkada gitu loh. Jadi efisiennya di mana? Terus juga terkait dengan kesiapan anggaran kita nih, about fulus ya, about money gitu ya. Siap nggak sih anggaran kita untuk pilkada serentak itu gitu ya? Nah, jadi mengenai kesiapan SDM nih ya. Soalnya tadi kan kamu udah paparin nih ya soal jadwal pilkada November 2024, tepatnya di 27, tanggal 27 November 2024. Terus ya, itu juga di tahun yang sama kita akan melaksanakan pemilu ya untuk Pilpres ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini jangan sampai penyelenggara kalap gitu. Jadi kesiapan SDM baik itu KPPS, PPK, KPU, Bawaslu itu harus totalitas begitu. Kemudian memang ya perintah gitu dari Undang-Undang 7 2017. Tapi kan undang-undang bisa aja nih direvisi kalau misalnya banyak gejolak yang tidak setuju terhadap pilkada serentak itu gitu ya. Jadi ibaratnya itu kayak kasus pembunuhan Barada J ya, diinstruksikan oleh Verdi Sambo gitu ya kepada Barada E untuk membunuh Brigadir J. Kalau instruksinya salah ngapain harus diikuti gitu. Jadi mana yang paling efisien, paling efektif, kemudian jika banyak mudaratnya sebaiknya ya nggak apa-apa kita nggak usah laksanakan dan undang-undang itu juga masih bisa kita revisi. Kemudian juga belum lagi potret masalah money politik, netralitas ASN, penegakan hukum pemilu, terus tingginya tendensius isu SARA. Tadi kamu sebutkan tuh kan di 2019 pada saat Pilpres ada penyebutan pendukung cebong kampret gitu ya. Nah, jadi ini juga gitu. Kalau dia pilkada serentak, kemudian di pemilu di tahun yang sama, itu tahun panas ya. Jadi tahun panas gitu. Jadi makin banyak maraknya isu yang yang kita harap jauh dari yang namanya disintegritas bangsa kita gitu. Kemudian juga
kalau soal pemilih ya, yang tadi gontok-gontokan gitu ya, soal cebong kampret dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menciptakan disintegrasi bangsa. Kalau katanya orang Medan, yang di bawah itu gontok-gontokan, tapi calon pemimpinnya selu-selu aja gitu, selu-selu bahasanya orang Medan. Jadi ini nih yang harus dihindari juga, seperti apa di medsos ya, tahun panas itu tidak menyebabkan tendensius yang berakibat kepada disintegrasi bangsa. Belum lagi soal kesiapan Mahkamah Konstitusi, ini juga menjadi bagian penting nih. Kalau pilkada serentak, gimana soal PHPU-nya, penyelesaian hasil pemilihan umum khususnya terhadap pilkada. Kemudian kesiapan SDM setelah misalnya banyak TPS yang melakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Mungkin dari yang kamu paparkan terlalu banyak apa ya yang menjadi pertimbangan seperti itu. Cuman lagi-lagi saya, kalau versi saya ya, pilkada serentak itu pilkada yang ya cukup membuat efisien lah dari pengeluaran anggaran biaya di negara ini gitu. Terus mengurangi hal-hal konflik di masyarakat seperti itu. Terus adanya penyelarasan yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Jadi poin-poin dari pilkada serentak ini ya kan, itu ya jelas sama kayak yang saya tekankan di awal tadi, bahwasanya lebih banyak manfaat efisiensi dana yang keluar seperti itu. Terus adanya bisa terwujud nantinya pembangunan berkelanjutan, karena antara pusat dan daerah itu sama masa awal pemerintahan dan berakhirnya pemerintahan seperti itu. Terus konflik-konflik di masyarakat juga lebih bisa lebih sedikit lah, lebih menurut aku bakalan minim terjadi konflik seperti itu, karena banyak yang terlibat di dalam agenda pemilu itu seperti itu, tidak terkotak-kotakkan. Tapi aku mau nanggapin nih dikit lagi ya soal, sebelum kita tutup dengan quotes gitu ya. PLT yang oleh wakil, kemudian isu TNI Polri, dan juga tentang ditunjuk presiden ataupun rekomendasi DPRD. Nah, kalau kita bayangin ya, kalau lah PLT gitu ya selama 2 tahun lebih, kasihannya tuh di daerah PLT tuh nggak bisa ngambil kebijakan selama 2 tahun, makanya daerah akan sulit untuk firm bergerak gitu ya dalam hal itu. Baik, jadi banyak nih sebenarnya pro kontra dari pilkada serentak gitu ya. Tentu segala kebijakan itu ada plus minusnya ya. Jadi kita mau tutup nih dengan quotes seperti biasa, dimulai dari Rizky, silakan. Oke, mungkin quotes-nya adalah, saya mengutip dari ini aja kali ya, ulama tersohor Islam gitu ya, Ibnu Taimiyah, bahwasanya dia mengatakan gini, lebih baik kita hidup 60 hari dengan pemimpin zolim daripada 1 hari tanpa pemimpin. Wah, berat nih ya quotes-nya ya. Tapi kali ini aku responnya nggak sebanding gitu ya Rizky soal pendapat ulama ya gitu ya. Kalau aku yang umum-umum dan crunchy aja gitu di telinganya anak-anak milenial. Pilkada serentak, nah tapi ada Islam-Islamnya juga nih. Nggak masalah. Aku bicara mudarat juga. Oke, kita mix ya. Kalau pilkada serentak banyak mudaratnya, mending kita skip aja deh, nggak usah dipaksain. We still have time to change it. It is now or never, and it's now or regretter. Jadi pilkada itu kalau kita bilang ya harus kita punya wadah untuk perbaiki. Kalau nggak sekarang mungkin ada potensi menyesal gitu ya. Oke. Mungkin kita cukup sampai di sini mungkin ya yang kita sampaikan tentang problematika pilkada serentak ya kan. Mungkin Bang Kangwang dan Bang Kangwati bisa menilai lah, mau menggunakan perspektif mana. Kalian mau mendukung saya yang pro atau dia yang kontra, seperti itu silahkan kalian berpendapat dan komen nanti tentunya di bawah. Oke, komen di bawah ya, jangan lupa. Oke, sekian dulu video kita pada hari ini. See you on the next video. Pro kontra, netralitas tanpa batas.